Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua, seluruh siswa-siswi SMP Tunas Buana, peserta Pondok Ramadan secara online, yang semoga semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan puasa pada tahun ini tuntas hingga hari terakhir. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku semua, seluruh siswa-siswa SMP Tunas Buana yang sangat saya cintai, pada Pondok Ramadan tahun ini saya ingin menyampaikan tentang materi puasa, agar apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal ilmu bagi kalian kelak ketika kalian sudah keluar dari SMP Tunas Buana, sehingga kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kewajiban berpuasa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Baik anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam, salah satu kewajiban umat Islam untuk dijalankan, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, di dalam ayat ini Allah memulai ayat ini dengan kata-kata wahai orang-orang yang beriman. Jadi kewajiban berpuasa itu adalah panggilan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa itu adalah salah satu bentuk ciri orang-orang yang beriman. Jadi manakala ada orang-orang yang kemudian di bulan puasa Ramadan kemudian dia tidak menjalankan ibadah puasa, maka hampir dipastikan bahwa orang ini ada gangguan dalam keimanannya. Dalam arti bisa dipertanyakan orang ini beriman atau tidak. Karena panggilan berpuasa, kewajiban berpuasa adalah panggilan bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang memenuhi panggilan Allah dengan menjalankan ibadah puasa, tentu mereka adalah orang-orang yang beriman. Kewajiban berpuasa ini anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, ini tidak hanya pada umat sekarang, umat Islam, tetapi kewajiban berpuasa juga telah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu. Makanya ada yang namanya puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Jadi puasa ini sudah menjadi kewajiban dari umat-umat terdahulu. Tujuan puasa anak-anakku sekalian yang saya cintai, dalam ayat ini diterangkan la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu saya sampaikan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, bahwa salah satu tiket untuk menuju surganya Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan betapa pentingnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah seperti di dalam surat At-Thalaq, Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan memberikan di dalam setiap persoalan hidupnya, akan diberikan oleh Allah solusi dan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di samping Allah akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalannya bagi orang-orang yang bertakwa, Allah juga menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga bagi siapa saja yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fase, salah satu hal yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah kemauan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengisi hari-harinya, malam-malamnya di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Anak-anakku sekalian yang sangat cintai, hidup tidak akan pernah lepas dari namanya perbuatan dosa. Setahun ada 12 bulan, 11 bulan tentu di dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak akan terlepas yang namanya dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad dengan diberikannya bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Kebaikan satu oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Bulan Ramadan juga bulan ampunan. Jadi bulan Ramadan ini adalah salah satu sarana bagaimana kita menghapus dosa-dosa kita dengan banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Ketika kita banyak bersedekah, ketika kita banyak melakukan ibadah sholat sunnah, maka semua itu akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan pada 11 bulan yang telah berlalu. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, penting untuk kita renungkan bersama agar bahwa bulan Ramadan ini dimaksimalkan, kita gunakan semaksimal mungkin. Karena ibarat seorang tamu, maka bulan Ramadan ini adalah tamu yang agung, tamu yang mulia. Andai kata di rumah kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, anggaplah umpama kita kedatangan seorang tamu, seorang presiden datang ke rumah kita. Tentu bagaimana kita mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan diri kita dalam rangka menyambut kedatangan tamu tersebut. Lah sama dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan suci, bulan istimewa bagi umat Islam. Tentu bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan, mengisi bulan Ramadan, agar ketika tamu itu pulang ada kesan yang berbekas dalam hati kita. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, puasa sendiri sesungguhnya banyak membawa manfaat kebaikan bagi kita. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan juga kepada kita, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu tubuhnya menjadi sehat. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, banyak orang yang ketika sebelum puasa mengalami sakit emah, sakit lambung. Kemudian ketika dia menjalankan ibadah puasa dengan izin Allah, karena janji Nabi melalui hadis ini bahwa orang yang berpuasa itu akan menimbulkan sehat pada tubuhnya, maka berangsur-angsur dengan puasa itu penyakit lambung atau emahnya kemudian menjadi sehat. Bahkan ada salah satu terapi juga bagi orang-orang yang mengalami penyakit diabetes,
dengan berpuasa kemudian diabetesnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, memang kalau kita pikir ketika berpuasa menahan lapar dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, tentu bagi sebagian orang ini sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang terasa tidak enak. Kenapa? Ya karena harus menahan lapar, tidak makan, tidak minum sehari penuh mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagi orang yang tidak terbiasa atau bagi orang-orang yang tidak beriman, tentu ini menjadi sesuatu beban. Tetapi yakinlah bahwa perintah Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Perintah Tuhan itu sudah diukur oleh Tuhan kepada hamba-Nya. Oleh sebab itu, kalian anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, jangan pernah untuk meninggalkan puasa. Yakinlah kamu akan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Yang penting bahwa ketika melaksanakan ibadah puasa itu dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sangat cintai, pada bulan Ramadan ini sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Qadar, perlu saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, oleh Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan, hingga kitab suci kita Al-Quran, kitab suci yang luar biasa, diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sekaligus anakku sekalian yang saya cintai, ada salah satu keistimewaan lagi di bulan Ramadan ini, di mana pada bulan Ramadan, khususnya pada tanggal ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan, Allah menurunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Saya bacakan suratnya agar bisa kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matla'il fajr. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, surat Al-Qadar ini artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu, kata Allah, apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, Allah memberikan bonus kepada kita berupa malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bagi siapa yang mau menyongsong dan menjemputnya, bagi siapa saja yang berusaha untuk meraihnya. Anak-anakku, perlu kalian ketahui keutamaan malam Lailatul Qadar. Satu malam bagi siapa saja yang mendapatkannya, itu ibaratnya umpama kita beribadah pada malam hari itu. Kebetulan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar, nilainya bagi Allah semalam sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan ini anak-anakku hampir sama dengan kurang lebih 80 tahun. Jadi kalau kita kebetulan beribadah pada malam itu, malam Lailatul Qadar, ya, kita oleh Allah dicatat telah beribadah atau mendapatkan pahala sebanyak 1000 bulan atau 80 tahun. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu seluruh malaikat Allah, bahkan malaikat Jibril, turun ke bumi menyongsong menemui orang-orang yang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu penuh keselamatan, penuh kesejahteraan, penuh keberkahan,
hingga terbit fajar. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, sekali lagi ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, diberikan kepada umat Islam. Satu, diberikan bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat keistimewaan yang luar biasa, di antaranya adalah keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tentu bagi kita umat Islam yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, tentu tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Tetapi anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, ya, kita lihat kondisi sekarang zaman ini gitu ya. Kita lihat bagaimana di bulan Ramadan ini masjid sepi, mushola sepi ya. Lebih banyak hari ini orang-orang atau pemuda-pemuda lebih senang ya, cangkruan, duduk-duduk di warkop daripada di masjid dan di mushola untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan. Tentu ini sangat disayangkan anak-anak. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Kalau kita tidak mengisinya dengan sebaik mungkin, tentu sangat-sangat disayangkan. Emang karena kita akan merugi. Oleh sebab itu di 10 hari terakhir nanti, ya, setelah materi Pondok Ramadan yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini membangkitkan gairah kalian, ya, memberikan semangat kepada kalian untuk tetap istiqomah berpuasa dan tambah semangat untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan tadarus, baca buku, ya, bersedekah yang banyak atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada bulan yang lebih baik untuk doa diijabah oleh Allah, untuk doa yang dikabulkan oleh Allah kecuali bulan Ramadan. Oleh sebab itu anak-anak kalian yang masih muda, tentu hari ini salah satu menuju sukses itu di samping kalian harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, ulet dan gigih menuntut ilmu, dan yang terpenting lagi adalah memperbanyak doa. Karena dengan doa, sebagaimana sabda Nabi, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Dengan doa anak-anakku sekalian bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka kalau kita belajar sejarah bagaimana nabi-nabi Allah karena kedekatannya dengan Allah kemudian diberikan mukjizat oleh Allah, hal-hal yang tidak masuk akal kemudian menjadi sesuatu yang bisa dengan lumrah terjadi. Baik, kita ambil contoh anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Nabi Yunus itu oleh Allah kemudian dimakan oleh ikan paus, ya. Nabi Yunus itu ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya, kemudian ada rasa putus asa, kemudian naik perahu, kemudian ya diceburkan ke dalam laut, dimakan oleh ikan paus. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, secara akal manusia yang dimakan ikan paus tentu akan mengalami kematian. Tetapi di dalam ikan paus Nabi Yunus kemudian berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, ya, sebagaimana mungkin kita ketahui bersama di dalam Al-Qur'an tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang dibaca oleh Nabi Yunus, ya, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa munajah yang disampaikan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Karena munajah, karena tasbihnya, ya, kemudian Allah berkenan menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Maknanya, artinya anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, dengan memperbanyak doa, ya, hal yang mustahil bisa menjadi sesuatu yang tidak mustahil karena izin Allah. Oleh sebab itu, karena kalian masih muda, tentu perjalanan menuju atau meraih cita-cita kalian ke depan ini masih sangat panjang.
banyak-banyaklah berdoa. Di samping banyak berupaya dan berusaha, banyaklah berdoa. Siapa tahu doa yang kita kumpulkan setiap hari, terutama di bulan Ramadan ini, kemudian ada yang benar-benar diijabah oleh Allah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian di dalam meraih masa depan yang baik, kemudian dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya, kita sudah berada di season bulan Ramadan 10 hari yang kedua, menjelang season yang ketiga, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sia-siakan hari yang tersisa di bulan Ramadan. Perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal ibadat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana disampaikan oleh Allah bahwa surga itu dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, inilah sedikit mungkin materi Pondok Ramadan pada tahun ini. Kalian perhatikan dengan baik-baik, kalian simak dengan baik-baik. Kemudian di akhir Pondok Ramadan yang saya sampaikan ini, jangan lupa nanti kalian tugasnya adalah merangkum apa yang telah saya sampaikan, ya, agar apa yang saya sampaikan ini bisa teringat, tidak lupa, dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi tugasnya merangkum, nanti kalian kirim tugas itu ke sekolah. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai. Mungkin ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan atau tidak benar. Kami dengan segala kerendahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.